Saudara, beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah penglihatan yang menarik sekali. Dan di situ saya belajar bahwa apa yang Tuhan inginkan berikan buat kita sebetulnya ajaib. Saya melihat pertumbuhan seorang anak, saudara. Yang pertama saya lihat seorang bayi laki-laki kecil digendong oleh ayahnya. Dan kemudian saya perhatikan bayi itu tiap kali hanya mengecap-ngecapkan mulutnya, tanda dia minta minum. Lalu kemudian diberi susu, diberi makanan lunak oleh sang ayah. Lalu kemudian ketika saya melihat itu, saya melihat bayi itu ketawa-ketawa, senang sekali. Dan Tuhan berkata kepada saya, "Nak, kamu lihat akan bayi itu kan? Dia nikmati semuanya." Tuhan berkata, "Dia perlu mikir enggak?" Enggak, Tuhan. "Dia perlu kerja enggak?" Enggak. "Dia perlu merenungkan nasibnya tidak?" Enggak juga. "Dia perlu memikirkan masa depannya enggak, bayi itu?" Enggak. Just don't worry, be happy. Ya toh? Kalau lapar, telat kasih makan, nangis. Kalau ngompol, enggak diganti popoknya, nangis. Kalau dia happy, dia ketawa-ketawa, lucu. Dan semua orang senang. Lucu ya bayi ini. Tapi kemudian penglihatan itu berubah. Saya melihat anak yang sama sudah makin gede. Dan mulai diajari jalan oleh orang tuanya. Digandeng, dititah supaya diajari berjalan. Maka anak ini senang, dia mulai ke sana kemari. Dia lihat dunia yang lebih berbeda. Dan dia mulai makanan yang lebih bervariasi. Dan Tuhan berkata, "Lihat dia tumbuh dengan baik." Lalu Tuhan tanya, "Dia perlu mikir enggak?" Enggak. "Dia perlu merenungkan hari depannya enggak?" Enggak juga. Apa yang dia perlu? Ya, don't worry, be happy. Pokoknya ketawa-ketawa. Kalau dia kepengen apa-apa enggak diberi, ngambek nangis, teriak-teriak. Anak-anak itu sekarang ngerti bagaimana mengintimidasi orang tuanya. Ada yang dengan teori teriak, ada yang nangis, ada yang muntah. Mereka ngerti caranya, mana yang paling hebat untuk bisa membuat orang tuanya nuruti yang dia mau. Dalam perkembangannya saya lihat anak itu makin dewasa. Dia sudah bisa jalan, dia bisa lari, dia tumbuh sebagaimana anak-anak yang lain. Dan di situ kemudian saya melihat ayahnya seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan Tuhan bertanya, apakah dia perlu mikir enggak? Saya berkata, mulai mikir Tuhan, tapi enggak banyak. Mulai mengingat enggak? Ya dia mulai mengingat, tapi juga tidak terlalu banyak. Dia mikir enggak ke depannya seperti apa? Besok makan apa? Belum, dia belum mikir. Dia masih terbatas kepada apa yang dia sukai. Lalu anak ini makin dewasa lagi. Dia mulai sekolah. Dan Tuhan tanya, dia mulai mikir enggak? Ya dia mulai mikir banyak. Dia mikir ke depan enggak? Ya sedikit banyak dia mulai mikir ke depan. Dia mikir enggak besok makan apa? Ya dia belum terlalu mikir, pokoknya dia yakin orang tuanya akan memberi dia makan. Lalu anak itu makin dewasa lagi. Jadi seorang pemuda yang gagah, yang keren sekali. Tuhan berkata, dia mikir enggak? Wah dia sekarang mikir banyak lah. Ke depan dia mikir enggak? Dia mulai mikir ke depan. Besok makan apa dia mikir enggak? Ya kadang-kadang mikir, tapi makanannya bukan soal ada atau tidak, tapi mau makan apa. Beda kan? Tapi dia mulai mikir. Dia mulai ngitung, dia mulai menimbang hari depannya.
Sampai kemudian anak itu mencapai titik akil balik. Saya melihat dia berdua jalan dengan ayahnya. Dan ayahnya berkata kepadanya, umurmu sudah cukup. Sekarang aku mau kamu ambil bagian dalam tanggung jawabku. Dan rupanya ayahnya seorang pengusaha hebat. Dia berkata, aku mau didik kamu untuk menjadi partner kerjaku. Supaya kelak engkau bisa mewarisi semua yang aku punya. Maka sejak hari itu, anak itu menjadi orang yang dewasa. Pada anak yang dewasa dituntut untuk tanggung jawab berpikir, melihat akan semua keseluruhan usaha orang tuanya, meneliti apakah ada kebocoran, apakah ada korupsi, apakah ada pencurian, apakah ada perampokan, apakah ada yang tidak jujur dari karyawannya. Dia mulai ngitung semua bagaimana profitnya bertambah, segala sesuatu yang dipikirkan oleh orang tuanya sekarang menjadi beban pikirannya. Dan Tuhan berkata, dia sudah menjadi anak yang dewasa. Dan firman berkata, begitu kita dewasa, kita akil balik, maka kita berhak mewarisi akan kekayaan itu. Hidup kita sebagai orang percaya itu sama. Sebagian dari kita tidak pernah berpikir akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hari-hari ini. Kita masih asik dengan hidup kita enjoying ourselves. Kita menikmati akan kehidupan kita. Don't worry, be happy. Semua Tuhan sediakan buat kita beres pasti. Jangan menyalahkan kalau ada yang seperti itu. Artinya masih kecil. Dia belum mikir terlalu banyak. Tapi kalau kita mulai diberi Tuhan kepercayaan, memikirkan yang Tuhan pikirkan, mengerjakan pekerjaan Bapa, itu yang Yesus lakukan. Mulai bertanggung jawab dengan hal-hal yang menyangkut akan kerajaan Tuhan. Kita mulai memikirkan akan keadaan sekitar sebagaimana Tuhan memikirkan. Kita mulai memikirkan akan jiwa-jiwa yang terhilang seperti yang Tuhan pikirkan dan Tuhan ingin selamatkan. Kalau saudara bisa seperti itu, maka itu tanda bahwa kita orang yang sudah akil balik. Dan kita akan berpikir seperti Tuhan berpikir. Kita akan ambil sebagian dari tanggung jawab ilahi atas dunia ini. Dan kita mulai mengerjakan yang namanya pekerjaan Bapa. Dan untuk itu dibutuhkan sebuah kedewasaan. Saudara, menurut saya, salah satu bentuk kedewasaan adalah kalau kita mau berdiri atas kota kita dan bangsa kita, berteriak kepada Tuhan, minta lawatan, minta belas kasihan, minta keselamatan. Kita pergi keluar, kita tarik jiwa masuk kerajaan surga, bukan demi kepentingan kita pribadi, tapi kita sebagai anak yang akil balik kerja untuk bapaknya. Tidak ada yang lebih bahagia dari seorang yang sudah mempunyai anak yang dewasa, selain menurut saya melihat anak-anaknya bisa mengerjakan ikut kerja, membantu akan orang tuanya. Saya melihat banyak anak-anak Tuhan, pengusaha-pengusaha kirim anaknya belajar dengan tujuan kelak, tolong papahmu, kerja sama-sama dengan aku. Dan begitu dia bisa didik anaknya, dan anaknya mau kerja dengan dia, luar biasa. Tapi sedih menurut saya, kalau bapaknya berhasil, anaknya kebanyakan ekstasi atau pakai ekstasi, sehingga gedek terus begini. Dan Tuhan berkata, tak berkati ya, gedek begini. Tak kasih jodoh ya, gedek begini. Umur panjang ya, gedek begini, saudara. Dan terjadilah peristiwa di Jakarta beberapa hari yang lalu, sambil gedek gini, nyetir mobil. 9 orang lagi mantuk-mantuk gini, dia hajar mati, saudara. Ngeri kan? Orang tuanya tidak akan bangga sama sekali. Menurut saya itu merugikan perusahaan Daihatsu Xenia, saudara. Karena namanya ikut jelek. Xenia maut, bayangin saudara. Itu salesnya Xenia susah dijual. Xenia berkata, Pak jual Xenia ini beli Xenia. Oh ya nabrak orang mati itu ya, mateng saudara.
Gara-gara satu orang gedek begini, saudara. Banyak yang korban. Itu sudah gede, tapi tidak bertanggung jawab. Saudara, kalau kita memikirkan hal-hal yang dari Tuhan, maka itu artinya engkau dan saya orang yang bertanggung jawab. Tapi kalau engkau hanya memikirkan dirimu, tanda bahwa kita belum dewasa. Kalau kita mau terlibat dalam peperangan rohani, bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi juga untuk kepentingan bangsa dan kota ini, maka artinya saudara orang yang dewasa. Tapi kalau engkau hanya memikirkan kesenanganmu sendiri, maka artinya kita bukan orang yang dewasa. Saudara, sebelum saya mengajak Anda belajar firman Tuhan, sebagai persiapan kita buat tanggal 4 nanti, saya mau minta Pak Budon memberikan kesaksian. Saya heran, dia tidak pernah cerita ini ke saya baru tadi sekian menit yang lalu. Dan teman-teman di kantor berkata dia tidak pernah cerita. Tapi ceritanya, kesaksian pengalamannya ini saya minta diceritakan. Supaya saudara mengerti seril apa sebetulnya dunia roh itu. Dan setelah itu nanti kita akan belajar firman. Ada satu pesan Tuhan menyambung yang kemarin saya ajarkan di Radio Rema. Dan kita akan nanti terima apa yang dari Tuhan. Mari Pak Budon ceritakan. Saya heran, dia belum pernah cerita. Tapi mungkin untuk waktu seperti inilah dia harus cerita kepada semua kita. Ya, sekian waktu yang lalu saya sempat sakit, sempat masuk di rumah sakit. Yang aneh adalah hari pertama saya sakit itu malamnya saya itu diajak malaikat jalan-jalan. Jadi saya lihat roh saya itu keluar dari tubuh saya. Terus saya batin, oh ini toh yang namanya roh itu keluar dari tubuh. Jadi saya terbang, saya lihat rumah sakit di bawah, saya lihat tubuh saya di bawah. Saya asik juga ya keluar gini, ada sayapnya, dikasih pedang. Saya mikir, wah keren juga ya. Saya naik ke atas, saya terbang, saya terbang dengan malaikat. Kemudian malaikat itu berkata, lihat seluruh Semarang, apa yang sedang terjadi. Saya kaget ketika saya lihat ke bawah, saya lihat itu banyak makhluk-makhluk kecil. Makhluknya itu tidak besar, tapi bentuknya itu kayak di film-film kartun itu, bentuk setan-setan itu seperti di film kartun. Ya, tapi wajahnya mengerikan. Saya lihat mereka sedang berjalan-jalan di mana, di pinggir-pinggir mobil, nempel di bahunya orang, ada yang berterbangan. Terus kemudian malaikat, ayo aku ajak kamu lihat, mendekat. Saya dibawa ke satu orang, kemudian saya dilihatin, malaikat, kau perhatikan cara kerjanya. Saya lihat ada seseorang yang dalam kondisi normal, lagi jalan, lagi santai, lagi rileks. Kemudian ada setan ini, warna merah ini, nempel tiba-tiba di bahunya. Kemudian dalam waktu yang singkat saya lihat raut wajahnya itu berubah. Saya lihat, orang ini kok berubah, kenapa ya? Malaikat berkata, perhatikan. Ternyata setan kecil ini mulai membisiki sesuatu di telinganya. Kemudian dalam mimpi itu saya lihat orang ini tiba-tiba jadi marah. Saya mikir, oh ini caranya ternyata. Setan itu membisikkan sesuatu di telinganya dan dia menanggapi. Kemudian jadi marah. Ketika dia marah itu, kemudian dia ketemu dengan orang lain. Tiba-tiba semuanya itu seperti dikendalikan oleh makhluk yang ada di bahunya. Saya mikir, wah betapa jahatnya ya mereka ini. Dan betapa tidak mengertinya kita ini tentang dunia roh. Pada awalnya saya itu orang yang tidak terlalu mengerti dan tidak terlalu, mungkin kalau dibilang tidak percaya mungkin lebih tepat. Karena ya, wong tidak lihat. Terus malam itu saya dibawa pergi. Itu yang saya lihat pertama itu. Kemudian yang kedua, saya lihat ada yang namanya itu betul-betul roh penguasa di atas satu kota. Itu bentuknya tidak kelihatan, cuman kadang seperti kabut tipis, seperti kalau kita lihat awan itu terbang rendah itu seperti itu. Saya bertanya, itu apa malaikat? Itu penguasa kota. Nanti kamu lihat kerjanya seperti apa. Saya lihat itu kerjanya itu dia bisa mengacaukan, bisa mengatur, jadi bisa mengacaukan satu kota. Saya lihat bagaimana dia bisa membuat dalam waktu singkat satu jalan itu jadi macet. Dengan apa? Dengan roh yang namanya kebingungan. Jadi di mimpi itu ada saya tuh dengar ngomong gini, ada pengendara mobil, saya mau ke simpang 5, tapi itu jalannya bisa diputar-putar sampai tidak karu-karuan. Jadi semua orang itu akhirnya stuck di seluruh jalur itu, sementara jalur yang lain itu sepi.
Saya berkata, kok bisa ya Tuhan? Kok bisa begini ya? Nah, itu cara kerjanya. Kalau orang tidak percaya, tidak lihat yang kamu lihat, mereka tidak percaya. Oh, saya ngerti. Jadi bawa yang naik lebih tinggi lagi. Saya lihat di Semarang itu ada seperti sebuah kubah dari kaca. Saya tanya, Tuhan, ini kubah apa sih? Saya tanya ke malaikat, malaikat, ini kubah apa sih? Ini adalah kubah perlindunganku buat kota Semarang. Wah, hebat ya. Tapi saya batin dalam hati, kok dari kaca ya? Kenapa enggak dari yang lain? Karena kaca itu kan gampang pecah. Tapi terus malaikat ini, yuk lihat, ikut aku. Saya dibawa naik lebih tinggi. Saya lihat di atas itu sudah ada orang-orang seperti saya, punya sayap, bawa pedang, sedang berkumpul di beberapa area. Saya dibawa mendekat, kemudian saya lihat bahwa ternyata mereka sedang melakukan sesuatu. Buat saya pertama kali lihat tuh aneh. Kok cuman gitu ya, main nempelin pedang di kaca, kemudian ngomong. Terus malaikat itu berkata, perhatikan apa yang mereka buat. Ternyata di atas itu saya lihat ada segerombolan setan, bawa palu, mukulin kubahnya. Ketika dipukul itu, tidak langsung bolong, tidak langsung hancur, tapi ada sedikit retak-retak. Ketika mulai retak ini, teman-teman itu mulai nempelin pedangnya dan berkata, dalam nama Yesus, setiap keretakan, setiap kerobekan ditutup dalam nama Yesus, oleh darah Yesus. Ketika dia tempelkan pedangnya dan dia perkatakan, itu terjadi seperti yang diperkatakan. Saya sampai berkata sama malaikat, kok sesimpel itu ya? Kok gampang ya ternyata ya? Tapi dalam hati saya ini masih tidak percaya. Nah itu mungkin dia sudah bertahun-tahun, engkau latih. Malaikat ini berkata, kalau kamu mau coba, bisa. Bisa, wong saya ini jujur, di mimpi itu saya bilang gini, aku ini rodok tidak percaya. Tapi terus malaikatnya ngomong gini, lakukan saja, perkatakan, lakukan. Ketika saya mulai dibawa ke tempat yang lebih sepi, saya lihat setan itu mulai mukulin. Malaikatnya berkata, ayo sekarang waktunya, kamu ulurkan pedangmu dan kamu perkatakan. Saya coba, saya mikir, tidak ada salahnya ya coba. Kalau gagal toh ya ada malaikat Tuhan, masa dia tidak bertindak. Saya ulurkan pedang saya berkata, dalam nama Yesus, setiap kerobekan, setiap celah yang terjadi ditutup dalam nama Yesus. Ketika saya tempelkan pedang saya perkatakan, itu tertutup. Terus dia berkata, coba lagi, beberapa kali. Dan dia berkata, malaikat ini berkata, kamu lihat, sekarang kamu ngitung. Saya kaget, ngitung apa Tuhan? Ngitung apa malaikat? Hitung itu. Orang yang menempelkan pedangnya dengan setannya, banyak mana? Saya kaget. Ketika saya lihat bahwa ternyata yang menempelkan pedang dan yang setannya itu jumlahnya 1:3. Jadi orang-orang ini terbang dari satu sisi ke sisi yang lain, berterbangan. Mereka bekerja sangat keras. Terus saya tanya sama malaikat, kenapa kok bisa begini? Karena tidak ada orang yang mau berdoa buat kota ini. Jarang ada yang mau berdoa buat kota ini. Terus saya tanya, bagaimana cara berdoa? Seperti tadi yang aku ajarkan. Simpel. Nanti ada waktunya ketika engkau digerakkan oleh Roh Tuhan dalam hatimu. Dia sedang berkata, berdoa buat Semarang. Walaupun 5 menit. Itu artinya besar. Itu artinya luar biasa. Itu artinya engkau sedang menutup sebuah kebocoran. Engkau sedang menutup sebuah lubang yang tidak pernah engkau tahu di mana tempatnya. Tapi ketika engkau lakukan dengan iman, dengan percaya, itu akan terjadi. Demikian yang terjadi. Kemudian saya dibawa balik lagi, saya dikembalikan. Saya percaya mimpi saya ini mungkin orang bisa berkata iya atau tidak. Tapi saya ini mengalami banyak hal. Saya mengalami Tuhan. Saya begitu real. Sampai begitu saya kembali lagi ke rumah sakit, saya langsung bangun. Saya lihat itu masih jam 4 pagi. Jadi saya terbang di atas Semarang itu kira-kira 2 jam. Saya diajak keliling. Dan saya sejak hari itu, saya percaya bahwa peperangan roh itu nyata. Bahwa alam roh itu real. Apa yang kita buat di alam roh itu ternyata berefek. Kita yang dilakukan di alam daging nih ya, kita berdoa, mengucapkan sesuatu, angkat banner, angkat senjata. Itu ternyata berefek besar di alam roh. Maka hari ini saya percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang luar biasa buat kota ini. Ada orang-orang yang Tuhan sedang siapkan untuk jadi orang yang punya hati untuk berdoa syafaat, untuk mendoakan kota ini. 5 menit, mungkin 1 menit, itu bisa merubahkan
kota kita. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa buat kota, berdoa buat bangsa, berdoa buat rumah tangga, buat keluarga kita masing-masing. Menurut saya, itu akan membuat perubahan yang besar sekali. Kalau Anda suka baca bukunya Rick Joyner, saudara akan melihat dunia roh itu serial itu. Kadang-kadang kita membaca, kita anggap sebagai sebuah novel biasa yang tidak ada maknanya. Tapi saya mau berkata buat saudara, itu serial itu. Kalau orang diajak terbang, diajak apa, itu dalam alam roh memang begitu. Di daging memang kita nggak berasa apa-apa. Tapi dalam alam roh, itu senyata itu. Karena kita berkata, berbahagialah orang yang percaya, sekalipun dia tidak melihat. Saudara sekalian, saya harap kita serius untuk menyiapkan diri kita tanggal 4 nanti. Kita akan doain sungguh-sungguh buat bangsa ini. Saya percaya sudah waktunya lah. Bangsa ini akan mengalami sebuah kegerakan yang ajaib, sebuah lawatan yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa sudah waktunya semua dibalikkan keadaannya. Hanya oleh doa-doa kita. Pada waktu Anda berdoa, engkau seperti seorang anak yang sudah dewasa. Engkau mengerjakan pekerjaan Bapa. Apa yang menjadi keprihatinan bapakmu, jadi keprihatinan saudara. Mari tumbuh, dewasalah. Maka saudara akan memikul akan tanggung jawab itu. Dan dengan demikian Tuhan berkata, ini anak sudah dewasa. Dan saudara berhak mendapatkan akan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Saya baru saja punya pengalaman rohani, saudara. Tapi sebelum saya cerita, mari kita buka firman dulu, lebih enak. 1 Petrus pasal yang kelima, saya akan baca mulai ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Ini ada sebuah senjata ajaib dalam peperangan rohani yang harus kita miliki. Dan kalau tidak dimiliki, ini akan menimbulkan masalah. 1 Petrus pasal 5, perhatikan mulai ayat yang kelima. Saya harap Anda mengerti, surat Petrus ini ada di perjanjian baru, bukan di perjanjian lama. Kalau Anda berkata peperangan rohani perjanjian lama, mohon maaf, 1 Petrus pasal 5 ini perjanjian baru. Ayat yang kelima, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, dia berkata, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab, perhatikan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sebetulnya dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa God gives the grace to the humble. Tuhan memberikan anugerahnya kepada orang yang rendah hati. Lanjutkan lagi, ayat berikutnya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sebetulnya kalau Anda dan saya merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, maka artinya itu kita mendapatkan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan anugerah itulah yang membuat kita ditinggikannya pada waktunya. Segala sesuatu yang kita nikmati dari Tuhan, sebetulnya itu anugerah, itu pemberian yang dari Tuhan. Ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Dalam terjemahan lain dikatakan, biarkan kau berpikir dengan jernih, dan waspadalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, ini ayat peperangan rohani. Lawanlah dia. Bukan dikatakan Tuhan yang akan melawan dia, bukan. Alkitab berkata lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan dikatakan, perhatikan, Allah sumber segala kasih karunia. Dikatakan sebagai
Tuhan yang adalah Tuhan dari segala kasih karunia. Dia mengatakan bahwa the God of all grace, Tuhan dari semua anugerah. Kita mengerti ada begitu banyak anugerah dan Tuhannya satu, Tuhan kita. Dia berkata bahwa Allah dari segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, kalau Anda membaca akan ayat ini, maka sebetulnya kuncinya ada pada anugerah sebetulnya. Nah, bagaimana orang itu terima anugerah? Orang itu terima anugerah untuk bisa menang dalam peperangan, untuk mengatasi semua masalah, butuh namanya anugerah. Tapi anugerah itu dapatnya dari mana? Dari sebuah kerendahan hati. Nah, kerendahan hati itu apa? Menurut saya, kalau saya baca di Alkitab, sederhana. Kerendahan hati adalah sebuah kesadaran penuh dalam diri kita, bahwa kita ini memang tidak mampu melakukan segala sesuatu, kecuali Tuhan memampukan kita. Nah, kalau itu kita sadar nih ya, luar dalam sadar, bahwa sebetulnya aku tidak bisa, tapi Tuhan yang membuat aku bisa, itu kerendahan hati. Setiap kali kita datang ke Tuhan dengan sikap seperti itu, maka saudara akan diberi Tuhan yang namanya anugerah. Alkitab mengatakan Tuhan memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Nah, rendah hati itu artinya bukan orang yang hanya bungkuk-bungkukkan badannya, tapi orang yang sadar di pikirannya, di perasaannya, di jiwanya, di batinnya, bahwa sebetulnya kita ini punya begitu banyak ketidakmampuan. Dan itulah yang Paulus katakan ketika dia ngomong ke Yesus, Tuhan berkata, di dalam kelemahanmu lah, di dalam inability-mu, di dalam ketidaksanggupanmu, kuasaku itu sempurna. Kenapa sempurna? Karena anugerahnya. Nah, ini yang kemudian banyak orang salah mengerti. Lalu kita berkata, Pak, kalau semua anugerah, kita nggak usah ngapa-ngapain. Semua kan anugerah, ya itu boleh benar. Kalau Anda seorang bayi, ya toh? Kalau Anda seorang anak kecil, engkau nggak bisa dan belum bisa mampu memikirkan seperti bapakmu memikirkan. Tapi kalau engkau sudah dewasa, engkau berpikirnya lain. Seperti Paulus berkata, semakin aku diberi anugerah, aku kerja makin keras. Kenapa? Karena dia sadar, ini semua pemberian, ini Tuhan memberikan kepadaku, ini kepercayaan dia berikan kepadaku, aku tidak boleh mengecewakan dia yang memberiku kepercayaan. Ngerti saudara? Nah, anugerah itu sebetulnya adalah apapun yang Tuhan kerjakan demi kita dan untuk kita, dan dia berikan dalam kuasanya yang sempurna, dia total berikan dalam kehidupan kita. Nah, itu anugerah. Dan sebetulnya semua kita harus hidup di dalam anugerah seperti itu. Karena kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, bukan karena anugerah, kita tidak hidup di dalam anugerah. Kita kembali kepada Taurat. Nah, tapi kalau kita hidup dalam anugerah, tidak berarti kita pemalas. Karena Paulus mengatakan, saya ulang lagi, semakin besar anugerah yang dia berikan kepada saya, aku kerja makin keras lagi. Ini seperti beginilah saudara. Anda kalau punya sawah ya, Anda punya cangkul. Dalam satu hari mungkin Anda mencangkul katakanlah 1000 meter. Ya, tiba-tiba ada orang memberi Anda traktor. Ya jangan kerja 1000 meter. Karena kerja 1000 meter mungkin Anda hanya butuh waktu sejam, selesai. Terus yang sekian jam Anda ongkang-ongkang berkata selesai 1000 meter. Ya itu bodoh, traktor itu anugerah. Kalau engkau bisa satu hari tadinya 1000 meter dengan cangkul, dengan engkau diberi traktor, hasilkanlah katakanlah 2 hektar sehari.
dengan traktormu. Jadi anugerah itu juga memampukan kita mendapatkan hasil jauh lebih banyak. Nah kalau kita hanya teriak-teriak anugerah, tapi nggak ada hasilnya, itu bukan anugerah. Itu menyelewengkan, menyalahgunakan pemberian Tuhan. Itu sungguh-sungguh tidak bertanggung jawab, saudara. Nah, kembali sekarang. Apa kaitannya, Pak, peperangan rohani dengan anugerah? Besar sekali. Karena kalau tanpa anugerah kita nggak mungkin menang. Iblis itu sudah hidup ribuan tahun, puluhan ribu tahun mungkin. Nah, kita baru berapa tahun? Bagaimana mungkin kita bisa menang? Mata kita nggak bisa lihat dia bisa lihat kita. Bagaimana kita bisa menang? Hanya anugerahnya yang memungkinkan. Tapi anugerah itu hanya turun kepada orang yang rendah hati. Nah, satu hari Pak Yusak pernah mengalami ini, Pak Yusak loh saudara. Pada waktu itu di rumah dia itu ada setan. Nah Ibu Nani lagi berdoa dilihatin setan gede, dia teriak-teriak. Zaman mereka masih muda-muda itu. Lalu ngomong ke kakaknya, ada setan. Tidak ngomong ke Tuhan, tidak apa, mana. Dia datang dengan gagah perkasa. Mana setannya, mana? Dipukul, ngeblak loh saudara. Nah orang berkata, ya nggak mungkin toh Pak, anak Tuhan kok dipukul ngeblak. Sebab ketika dia berkata mana, yang keluar apa? Dagingnya. Ngerti saudara? Yang keluar kesombongannya. Nah daging kita ini nggak bisa menang lawan kuasa gelap. Hanya roh Tuhan di dalam kita lah yang membuat kita bisa menang. Karena daging kita ini menuju kepada kebinasaan. Proses penuaan Anda dan saya ini kan tidak terhentikan toh. Walaupun mungkin ada ramuan atau dan sebagainya yang bisa menahan, tapi proses penuaannya itu alamiah menuju kepada kehancuran. Nah daging yang menuju kepada kehancuran ini nggak mungkin berhadapan dengan yang supranatural. Sebaliknya kalau kita merendah, kita berkata Tuhan ini ada apa sebetulnya? Karena ketika beliau tanya Tuhan kenapa kau dipukul? Sombong kamu. Begitu kamu sombong, kita keluar dari proteksinya. Daging kita yang main. Nah semua kedagingan itu akan dengan gampang dihancurkan. Ingat ya ketika Petrus mengatakan, engkau tidak akan ditangkap, sekali-kali tidak akan terjadi. Tuhan ngomong apa? Enyahlah iblis. Karena engkau tidak memikirkan yang dipikirkan Allah, tapi memikirkan yang dipikirkan manusia. Semua yang dipikirkan manusia menjadi santapannya setan. Ingat ketika peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa, Tuhan ngomong kepada ular, makananmu adalah debu tanah. Siapa itu? Manusia. Dagingnya. Kedagingan kita adalah makanan setan. Makanya saya berkata, rahasia kemenangan kita bukan kepada pengalaman dalam peperangan rohani. Bukan Anda sok jagoan dalam peperangan rohani. Justru dalam kerendahan hatimu di hadapan Tuhan. Engkau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Disitulah rahasianya. Kemenangan diberikan karena anugerahnya turun. Jadi bagaimana Pak bentuknya? Sederhana, kita sudah mendengar berkali-kali. Kenapa kita diajari semua tanya Roh Kudus? Itu karena sikap kerendahan hati kita. Yang berkata Tuhan, tanpa engkau aku nggak bisa apa-apa. Dan segala sesuatunya aku minta engkau yang atur, engkau yang kendalikan. Karena kalau Tuhan yang perintahkan, maka yang bertanggung jawab Tuhan saudara. Tidak ada tuntutan iblis yang akan jatuh kepada kita. Karena semuanya merupakan perintah Tuhan. Nah kalau itu perintah Tuhan, maka Tuhan yang tanggung jawab. Nah itulah sebuah proteksi yang sempurna dan luar biasa. Nah saya baru mengalami sebuah pengalaman. Sebetulnya yang dia ngalami ini bukan saya tapi anak saya yang laki. Dia hari-hari ini menuai. Waktu Imlek dapat angpau dari maminya. Terus dia doa, Tuhan berkata, persembahkan semuanya untukku. Lumayan, mulai ngerti memberi. Terus dia kasihkan semua angpaunya dari maminya. Terus dia bangga cerita sama saya, Pi, aku menuai luar biasa.
Tapi dia menuai sambil nagih sebetulnya. Om, Tanto, gini, langsung gini tangannya, gini. Terus nagih. Dia nagih ke banyak orang. Terus sampai tadi malam saya pulang sama dia, naik mobil dari radio, terus kita mampir di gereja. Anak saya yang kecil menyediakan fine dining buat kami. Spaghetti, lada hitam. Mantap sekali, tapi hari ini kok nggak masak lagi. Dia masak buat kita makan di gereja. Pulang ini saya capek sekali, saya tuh ngantuk sekali saudara. Padahal belum terlalu malam lah. Mungkin badan sudah teriak minta istirahat lah. Saya sampai di rumah, entah apa yang terjadi saudara. Itu uang angpaunya, malam-malam itu dihitung sama yang punya. Tiba-tiba dia sadar, hilang kira-kira separuh. Hilang separuh, waduh, haleluya. Mulai saudara, bongkar sana, kok bisa? Amplopnya itu beberapa kosong. Dan keadaannya sudah morat-marit, mau nuduh siapa. Memang di rumah lagi ada beberapa pembantu baru saudara. Jadi siapa yang ngambil? Saya sudah nggak kuat, mata saya itu sudah berat sekali. Masuk kamar sudah dingin, AC-nya enak, inilah tinggal tiarap, hilang tuh. Sudah capek banget kan saudara. Jadi saya dengar itu, otak saya masih bisa mikir, mata dan badan sudah tidak bisa. Karena terlalu capek. Lalu kemudian saya sambil mau doa nih, kurang kesadaran tinggal 2-3 menit ini saudara. Sebelum terlelap dan masuk dalam dimensi lain, dimensi bantal guling. Saya bilang, Tuhan, ini duit hilang. Tuhannya diam saja. Ya wes, tapi menang tak tinggal turun. Itu kan, wah saya masih dengar dia masih wang. Wah heboh lah, itu hampir perang dunia kelima. Dalam hati, lawang Tuhan diam saja dan saya ngantuk sekali saudara. Belas saya tidur, terus kemudian pagi saya bangun, dia rupanya gelisah, semalam gak tidur, saya bilang itu tanda ya, gue masih moto duiten, saya bilang. Duit hilang gelisah. Mungkin banyak temannya di sini tuh. Kalau duitmu hilang, wak, bingung saudara. Terus saya bilang begini, piye kok bisa hilang? Nggak tahu pi. Ini di sini nggak ada. Yakin, cari nggak ada. Lalu kemudian sampai itu saudara dengan cara tertentu itu dipikir siapa yang ngambil. Jadi tempat pembantu dibongkar semua, nggak ada duitnya. Memang mereka nggak tahu. Ada cara lah. Terus pagi itu saya lagi baca Alkitab. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya begini. Duitnya itu masih di rumah ini loh. Belum kemana-mana. Oh ya? Terus aku suruh ngapain Tuhan? Aku suruh nyari, aku suruh apa? Saya kalau tanya begitu, tanda bahwa saya tidak tahu harus bagaimana. Ya toh? Ini kan Tuhan yang ngomong nih. Duitnya masih ada di rumahmu. Masih belum kemana-mana. Lah aku bilang, aku suruh ngapain Tuhan? Ikat rohnya. Perintahkan. Tanpa kamu tidak usah ngerti lah. Perintahkan orang yang ngambil, kembalikan. Oh gitu ya? Ayo wis toh. Saya bilang dalam nama Yesus, siapapun yang mencuri aku, ikatkan. Setan yang maling, ikat kuasamu. Saya bilang, kembalikan duitnya sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terus ngapain Pak? Lanjutkan baca Alkitab. Baca Alkitab. Soalnya saya ini sudah kalah jauh sama anak saya. Kesia berapa pasal tiap hari? 10. Adiknya, bukan yang laki, yang perempuan. 30. Tuhan suruh 40 pasal. Dia tiap hari 30 pasal. Yang laki 3 ayat kira-kira. Oh 5. Sorry. Tak kira 3 ayat. 5. Luar biasa. Amazing. Tak kira 3 ayat saudara. Lanjutkan saya baca firman. Kalah ambil anak. Pendeta kalah ambil anak. Saya baca Alkitab. Tiba-tiba ada satu pembantu masuk. Ngomong ketemu sama anak saya. Di mana toh hilangnya? Taruh di sini Mbak. Itu Pak tak cari.
Dia cabut, tarik itu tumpuan pakaian. Ditarik. Saya enggak menganalisa lebih jauh. Tidak di sini analisanya. Pokoknya dia tarik. Wah, itu uang berhamburan, saudara. Balik. Analisanya nanti tidak usah dipikir masing-masing. Pokoknya yang jelas itu duit balik, saudara. Saya sampai senyum, saya bilang, Yesus tuh ampuh tenan. Tapi saya itu dari mana? Oh, karena kita bertindak, Pak, harus begini tangkingi. Ya nggak mikir tuh saya itu. Baru ketika Tuhan ngomong, saya mudeng. Oh, harus dibeginikan. Apakah selalu akan harus begitu caranya? Belum tentu. Dalam kasus tadi pagi, itu real sekali. Hanya dalam hitungan 10/4 jam kira-kira. Balik. Dan mukanya cerah lagi. Temu duitnya. Kok bisa begitu? Bukan karena metodenya. Ini jangan salah loh, saudara. Bukan karena metodenya. Oh, harus begini, harus begini, harus begini. Itu kembali ke Taurat. Tapi kalau kita tanya Tuhan, artinya kita merendahkan diri itu di hadapan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku nggak bisa loh. Tanpa kau tolong aku nggak bisa ini. Makanya saya berkata, Yesus mengatakan gini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang harus berhenti itu pekerjaan daging. Semua yang dari manusia kita itu nggak guna. Karena Alkitab mengatakan, no flesh shall glory in the presence of God. Tidak ada kedagingan kita yang akan terima kemuliaan di dalam hadirat Tuhan. Nah, saudara, hari ini yang saya mau ajak Anda belajar adalah satu faktor ini. Mari kenakan yang namanya kerendahan hati. Alkitab mengatakan, clothe yourself with humility. Pakailah, kenakanlah kerendahan hati. Pakailah jubah kerendahan hati. Bagaimana itu bentuknya? Bukan cuma Anda berkata, saya pakai kerendahan hati. Tapi engkau merendah, engkau sadar tiap kali. Aku gak bisa, Tuhan. Tapi engkau bisa. Ini di luar kesanggupanku, Tuhan. Di luar kemampuan manusiaku. Tapi justru aku percaya, saat aku tidak berdaya, kuasanya akan sempurna. Saudara, setiap kali menghadapi persoalan, saya sungguh ingin melihat ujungnya seperti apa, karena menarik. Yang jelas kita pasti menang, tapi prosesnya butuh yang namanya kerendahan hati dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa tiap kali merendah di hadapan Tuhan, dengan apapun, dan seringkali memang Tuhan itu memojokkan kita begitu rupa, sampai kita berkata, Tuhan kalau bukan Engkau yang tolongi, tidak bisa. Saya ngalami waktu saya khotbah di Nashville, di tempat Maurice Cerullo, malam sebelumnya, sebelum besok khotbah, tidak tahu mesti khotbah apa. Bingung saya mau ngomong apa Tuhan? Sebelum saya ada Kenneth Copeland, ada siapa orang-orang gede, saya bilang, gua mau ngotbahin mereka apa? Sampai saya tidur, baru jam 4 pagi Tuhan bangunkan, baru Tuhan ngomong, nanti kamu ngomong pakai ayat ini, satu ayat tok. Saya bilang, Tuhan aku ngomong di bagian apa? Pokoknya ngomongnya begini. Dan disitulah selama sekian jam kemudian menantikan waktu session saya, tiap kali saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ini gak bisa loh. Jadi kalau bukan Engkau yang tolongin, gak ada pengurapan, gak ada pewahyuan, ambiar semua ini. Sudah ngomong mesti pakai bahasa Inggris, kalau ngomong bahasa Jawa enak saudara, gak mikir. Ini mau ngomong mesti mikir, belum tensesnya. Dan jangan lupa background saya, SMP, bahasa Inggris untuk 3 dan 4 kalau ulangan di sekolah.
Jadi saya bilang Tuhan, bahasaku ini muncul karena anugerah. Aku diundang khotbah ini karena anugerah. Ini perwakilan lebih dari 50 negara, itu di depanku anugerah. Jadi ketika sebelum saya itu ada pendeta Filipin, khotbahnya ngelantur, ngalor ngidul, saya malah seneng. Terus no. Supaya saya ada persiapan lebih banyak, saudara. Karena betul-betul di luar kemampuan kok. Bahwa kemudian setelah diberikan kesempatan itu, Tuhan bekerja, ya itu karena anugerah, saya berkata. Bukan karena persiapan, karena dari jam 4 pagi, baru Tuhan bicara. Dan seperti apa Pak berkatnya? Saya baru tahu hari ini. Morris Sirulo sudah kontak saya, kamu nanti bicara lagi ya, Januari 2013. Saya bilang, wong Januari 2012 ya belum habis kok. Sudah minta 2013. Jadi nggak terlalu jelek sebetulnya. Lumayan kan saudara? Dari mana Pak? Anugerah. Tiap kali sadar nih, aku nggak bisa. Makanya saya berkata gini, setiap saat saudara ya, yang paling enak adalah kalau dihadapkan kepada kenyataan, problem yang kita berkata, wah gue nggak bisa ini. Begitu itu sudah di luar kemampuan kita berkata, Tuhan hanya Engkau yang bisa. Ya sudah, tiap hari saya ngomongin sama Tuhan, Tuhan mbok tulungi aku raiso. Kalau Engkau nggak tulungi nggak bisa ini, Tuhan nggak bisa ini. Saya jabarkan ke dia. Makanya Paulus berkata, aku bermegah dalam kelemahanku. Aku bersuka cita karena kelemahanku. Kenapa? Kesadaran tidak mampu kita itulah kerendahan hati. Dan disitulah kuasanya sempurna. Nah seringkali kita tidak begitu. Begitu ada masalah, mikir dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kerjakan dulu. Mentok, baru mumet. Piye ya? Terus diacak-acak rambutnya begitu saudara. Sayang gelnya itu saudara, mahal-mahal. Lebih baik dari awal, sadari aja. Sudahlah, terlalu banyak yang di luar kemampuan manusia kita. Dan di saat seperti itu, tiarap paling baik saudara. Nyungsep nyembah di kaki Tuhan, cepat selesainya. Anda makin kungfu sana kungfu sini, malah kepelintir-pelintir, masuk angin dan encok semuanya. Tapi kalau saudara dan saya belajar nyerah, menurut saya akan jauh lebih gampang, jauh lebih mudah. Kita ngikuti apa yang Tuhan mau. Amen. Oke, mari kita berdiri bersama-sama. Saudara, saya mau ajak kita datang ke Tuhan, kita nyembah Tuhan. Lalu kemudian kita akan mulai berdoa perlindungan. Saya akan serahkan kepada Pak Sugi. Buat doa perlindungan, proteksi. Pak Thomas juga, Pak Stefanus mohon maju ke depan ikut doa sembahyang. Kita tidak akan teriak-teriak, nengkingi apapun. Saya hanya mau kasih bekal ini. Mari segala sesuatunya Anda tanya Tuhan. Mulai hari ini Tuhan gerakkan apa, Anda berdoa. Anda keluar, mobil Anda diperiksa, doa. Kalau Tuhan berkata urapi. Biasakanlah, nuruti apa yang Tuhan mau. Anda akan lihat bagaimana cara Tuhan akan kerja dalam hidupmu, itu akan luar biasa. Ingat tadi yang Pak Budon alami. Itu rohnya diambil, dibawa, ngelihat alam roh. Memang seperti itu keadaannya. Simple, tapi kalau kita kerjakan, akan dahsyat. Karena pedang itu adalah firman. Anda perkatakan sesuai firman. Terjadi sebuah perubahan, penciptaan yang luar biasa, amen.